perbaikan terhadap lingkungan yang dirusak oleh mereka. Begitu. Oke, concern pemerintah seperti itu Pak Murtalamudin, apakah cukup? Secara usaha pemerintah mungkin cukup, tapi kan pada narasi kan kita inginkan kan apa yang tadi yang menjadi kenyataannya, contohnya seperti ini ya. Ini pada Bapak yang dari pemerintah tadi, contohnya bahwa keterisoliran udah ke hari ke-13 masih ada warga di Benar Meriah dan Aceh Tengah dan sebagian Aceh Utara, Tamiang dan Gayo Luas yang masih terisolir yang tidak bisa diakses. Telah menjadi bencana baru, rencana kelaparan. Sebenarnya apakah sumber daya pemerintah nggak punya? Kenapa heli yang itu aja yang terbang? Kenapa heli-heli lain tidak dibawa untuk? Saya pikir kalau benar-benar dilakukan operasi udara dengan bantuan yang sudah sangat tertumpuk, 1 minggu juga boleh menerbangkan. Bisa 1 hari ada 50 penerbangan, itu akan menjadi menutup resiko daripada musibah baru bagi rakyat yang di pedalaman itu. Tapi sampai hari ini Gubernur Aceh juga sudah berkali-kali menyurati pemerintah pusat dan sudah menyampaikan di dalam ratas. Tapi apakah coba lihat hari ini, apakah ada perubahan itu? Hari Jumat lalu mereka hanya terbang 11 kali, hari Sabtu mereka terbang 16 kali, hari Minggu saya tidak dapat laporan, tapi kemarin Senin mereka hanya terbang 15 kali. Hari ini mereka 15 kali. Pertanyaannya, apakah dengan jumlah luas wilayah yang berdampak itu dengan jumlah penerbangan heli yang dengan daya angkut yang sedikit itu, apakah bisa menjangkau? Hari ini pemirsa harus tahu, rakyat di sana terakhir berjalan kaki berhari-hari hanya untuk mendapat beras. Turun jalan kaki dari hutan ke hutan itu untuk mendapat beras. Kalau dibilang pemerintah dengan early warning segala macam dengan tindakan-tindakan itu oke lah. Saya hanya bicara dalam penanggulangan bencana di Aceh. Saya pikir krisis kemanusiaan ini pertama terjadi di Indonesia. Ada orang kasus banjir hanya bisa sampai 13 hari belum dapat bantuan, belum dapat diakses oleh pemerintah. Kan luar biasa itu. Baik. Apa yang dikerjain pemerintah? Sebenarnya pemerintah daerah mati-matian sudah berusaha melobi ke sana kemari karena keterbatasan sumber daya, kita nggak punya helikopter. Nah, tapi kalau kita punya kapal, malah kita hentikan kapal seperti kapal Aceh Hebat dan lain-lain, kita hentikan operasional antar pulaunya untuk mengangkut itu. Pak Murtalamudin, jadi ini aksesnya ya, akses untuk membawa bantuan itu yang saat ini dinilai belum cukup di sana. Tapi bantuannya sendiri semua sudah tiba di Banda Aceh dan tinggal didistribusikan. Di Lok Sumawai ada, di pelabuhan banyak, yang lagi datang juga banyak, yang nyumbang juga banyak. Tapi bagaimana membawa hari ini, lembaga swadaya atau relawan itu kadang-kadang membawa dengan jalan kaki. Hari ini kalau Anda pergi ke arah Benar Meriah, ke arah Bilun, banyak orang jalan kaki turun ke daerah Bilun hanya untuk membawa cabai dari sana dan menukarkan dengan beras. Udah kembali ke zaman bahula. Lalu apa alasan negara tidak menghadirkan misalnya helikopter? Malah kemarin misalnya ada bantuan, kabarnya ada bantuan drone untuk mengangkut barang itu ada 2 karena operatornya dari Cina itu tidak mendapat izin. Drone udah sampai tapi izin kerjanya nggak dapat. Saya mengalami sendiri, boleh tanya dengan Najwa Shihab. Ketika dia menawarkan helikopter ke lembaga pemerintah, ditolak. Berarti mereka membeli sendiri dan mengantar sendiri. Dan saya punya pengalaman 2 kali membawa penyumbang helikopter dan 1 pesawat dari alumni ITB. Juga ditolak. Jadi jangan cerita bahwa sudah cukup maksimal. Masa sebuah negara sebesar ini dengan kemampuan sebesar itu bisa ada orang sampai 13 hari gini belum dapat bantuan dan terisolir. Dibilang maksimal. Baik. Direspon dulu Mas Timothy, ini masalah untuk akses gitu ya, membawa bantuan ini. Apakah memang betul ada hambatan di sana, bahkan ada penawaran gitu ya, ada bantuan dari pihak lain tapi tidak mendapatkan izin? Ya, pertama begini, saya sampaikan terkait helikopter ya. Pak Presiden juga sudah perintahkan bahwa
harus ada puluhan helikopter yang berkeliling ke 3 provinsi ini non-stop, 24 jam non-stop gitu ya. Lalu Pak Presiden juga sudah perintahkan agar logistik, pengiriman logistik itu tidak boleh berhenti, harus 24 jam non-stop terus berjalan begitu ya. Lalu berkaitan dengan helikopter, Pak Presiden juga sudah... Helikopter terbang 24 jam, Anda ngerti nggak teknis? Jangan asal bacot. Mohon maaf Pak, kami bukan asal bacot Pak, kami ada datanya dan Pak Presiden sendiri juga sudah memerintahkan agar tahun depan itu direncanakan 200 helikopter. Jadi tahun depan Pak Presiden akan menambah 200 helikopter begitu. Bahwasanya masih ada daerah yang terisolir kami akui Pak. Mati orang itu, pada mati orang. Ini sekarang kita minta. Ini kan bagian dari kami mengevaluasi diri Pak. Tadi kan Bapak minta kami evaluasi diri, kami lakukan perencanaan ke depan begitu. Tapi kalau untuk sekarang pemerintah sudah siapkan puluhan helikopter untuk keliling 24 jam non-stop Pak. Gitu. Oke, baik. Satu-satu Pak Murtalamuddin. Ya. Untuk saat ini kondisinya yang sangat dibutuhkan adalah bantuan untuk bisa mendrop logistik. Betul. Bantuan gitu ya. Tadi sudah disampaikan masih banyak yang belum terakses. Betul. Dalam waktu singkat ini, apakah memang ada arahan tertentu begitu dari Presiden? Misalnya meminta bantuan dari pihak asing mungkin untuk membantu akses sehingga logistik ini bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, berkaitan dengan akses itu kita akui bahwa masih ada daerah yang belum bisa diakses. Sebagai contoh di Aceh itu ada Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Luwes dan juga Bener Meriah gitu ya. Oleh karena itu saya sampaikan di sini bahwa besok pagi Bapak Presiden akan kembali mengunjungi lokasi bencana ya di Aceh. Terutama mengunjungi daerah-daerah yang masih terisolir 4 ini. Kehadiran Presiden di sana untuk mengecek langsung bagaimana penanganan bencana dan juga memastikan bahwa tidak ada lagi desa-desa, tidak ada lagi kampung-kampung yang tidak bisa diakses oleh aparat kita, terutama yang membawa bantuan begitu. Bahwasanya tadi disampaikan pemerintah kurang optimal ya kami menyadari betul bahwa pemerintah kurang optimal. Tetapi kita juga coba harus melihat dari sisi yang lain bagaimana aparat kita baik TNI Polri, BNPB itu betul-betul bekerja keras di lapangan untuk mendistribusikan bantuan. Tadi kalau Bapak sampaikan bahwa ada kekurangan ya kami akui. Ya berulang kali saya selalu akui ada kekurangan begitu. Tapi kan dari kekurangan ini kita terus melakukan perbaikan begitu. Bahwa helikopter kita juga terus berjalan 24 jam non-stop gitu. Logistik juga tidak dihentikan oleh Pak Presiden. Bahkan saya mungkin bisa sampaikan data ya bahwa tim juga terus melakukan perbaikan infrastruktur. Sebagai contoh di Sumatera Barat 4 jembatan beli sedang dibangun dengan progres 20%. Lalu juga di Sumatera Utara kita terus melakukan perbaikan jalan di Batang Toru, Marancar, Sipirok, Tarutung, Sibolga. Kita melakukan perbaikan begitu. Lalu kalau berkaitan dengan bantuan, TNI sendiri sudah menyalurkan bantuan total sekitar 1.600 ton dengan rincian yang melalui udara itu 336 ton, yang melalui airdrop itu 39 ton, yang melalui laut itu 1.200 ton, dan melalui jalur darat itu 45 ton. Ini hanya dari tentara saja gitu ya. Belum dari Polri gitu. Polri itu sudah mengirimkan 213 ton beras, 25.000 dus mie, 42.000 makanan, logistik darurat itu juga terus dikirimkan. Pakaian juga menjadi prioritas. Waktu rapat terbatas di Aceh beberapa hari yang lalu Pak Presiden sudah perintahkan bahwa popok bayi, pembalut wanita, obat-obatan, lalu pakaian. Karena kan banyak dari masyarakat ini yang hanya membawa pakaian saat dipakai saat bencana kan. Nah itu Presiden sudah perintahkan agar itu diprioritaskan. Jadi mari kita lihat bagaimana Pak Presiden menunjukkan keseriusannya dengan hadir besok di Aceh, dengan hadir di kabupaten-kabupaten yang masih terisolir begitu. Baik, tadi sudah diakui dari sisi pemerintah bahwa memang progres masih terus dilakukan, memang tidak optimal gitu. Pertanyaan saya tadi tetap Mas Timothy, apakah kemudian dengan melihat kondisi saat ini akan meminta bantuan pihak negara tetangga ataupun siapapun itu untuk membantu agar logistik ini bisa di-drop ke tempat-tempat yang belum bisa diakses. Usai jeda, dijawabnya kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Timothy menyambung tadi pertanyaan saya, apakah kemudian ada pertimbangan untuk membuka akses bantuan asing untuk bisa menyalurkan
logistik yang sudah terkumpul ini kepada saudara-saudara kita? Ya, sejauh ini sesuai dengan pernyataan terakhir dari Pak Mensesnek bahwa pemerintah masih belum membuka bantuan dari negara asing begitu ya. Karena memang Pak Presiden memastikan bahwa pemerintah terus bekerja, pemerintah terus akan mengoptimalkan segala daya upaya untuk mengerahkan ini. Tadi kalau berkaitan dengan pemerintah daerah tidak mampu begitu karena dananya kurang begitu. Kemarin waktu rapat di Aceh, Pak Presiden sudah memerintahkan adanya tambahan anggaran 4 miliar per kabupaten kota untuk Pemda ini membantu percepatan penanganan bencana. Lalu untuk provinsi juga Pak Presiden sudah menambahkan anggaran sekitar 20 miliar per provinsi untuk penanganan bencana. Jadi saya kira Pak Presiden memberikan perhatian yang serius, memberikan komitmen yang tegas bahwa penanganan bencana ini menjadi prioritas nasional dan oleh karenanya kehadiran Pak Presiden besok di Aceh tentu menjadi wajah pemerintah bahwa Pak Presiden itu ingin mengecek langsung, ingin memastikan bahwa daerah-daerah yang terisolir itu dapat dijangkau dan bantuan itu bisa didistribusikan langsung kepada daerah-daerah terisolir. Jadi sampai hari ini Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk terus mengoptimalkan segala daya upaya dan kami belum memutuskan untuk menerima bantuan dari negara asing. Oke, gitu. Pak Murtalamuddin, besok Presiden akan berkunjung ke Aceh. Menurut Anda? Kalau presiden saya yakin seyakin-yakinnya memang perhatian dan ingin menyelesaikan. Tapi di bawah tidak dijawab dengan jujur oleh para pembantu beliau. Seperti kasus listrik yang katanya malam minggu akan 100%. Nyatanya sampai hari ini listrik masih mengalami pemadaman. Pak Bahlil asal cakap aja. Dan yang lain juga begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa soal presiden, Pak Timothy katakan sudah betul. Bahwa presiden memang serius, tapi di bawahnya belum. Buktinya penambahan helikopter sampai hari ini tidak terjadi. Baik, artinya menurut Anda masih ada koordinasi yang masih harus dibenahi, jajaran yang ada tidak berjalan sesuai instruksi dari Presiden? Betul, sangat betul. Oke, baik. Sedikit saja, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah saat ini? Tolong selamatkan orang Aceh, terutama warga yang hari ini terisolir. Jangan sampai terjadi bencana baru, yaitu bencana kelaparan di sana. Karena hari ini di wilayah itu jangankan beras, beli garam aja mereka udah nggak ada garamnya. Itu di tengah kawasan tengah. Jadi tolong jangan abaikan bahwa mereka rakyat Indonesia, bahwa mereka bahagian dari NKRI yang butuh perhatian pemerintah pusat. Okay. Jangan karena alasan-alasan birokratis pemerintah membunuh mereka atau membuat mereka. Bayangkan sekarang ada lansia, anak-anak, ibu menyusui dan orang baru melahirkan, sekarang tidak punya makanan atau gizi yang cukup. Apa jadinya mereka? Itu yang perlu disampaikan, bukan persoalan presiden serius. Sudah kita bilang satu-satunya cara adalah drop udara, tapi itu tidak dilakukan lebih daripada sebelum presiden memerintahkan. Pertanyaan saya di mana? Apa kami tidak dianggap? Apa kami dibiarkan begini saja? Di tengah kekurangan sumber daya di daerah, kami nggak punya helikopter. Kami ingin, apa salahnya sih kalau demi bantuan itu misalnya asing membantu helikopter atau apa? Apa yang akan membuat kehilangan muka pemerintah daripada... Saya kira keselamatan rakyat adalah yang utama dari penyelenggaraan sebuah negara. Tidak penting dari mana datangnya. Apa yang akan mengganggu kehilangan muka pemerintah daripada mati rakyat, mati massal, atau kekurangan gizi atau kelaparan itu. Baik. Apa yang lebih hebat daripada itu? Sehingga selalu pernyataan-pernyataan seperti itu. Baik, Pak Murtalamuddin, sekali lagi kami turut berduka apa yang terjadi di Aceh. Suara-suara yang Anda sampaikan ini kita harapkan didengarkan oleh pemerintah. Besok Presiden akan berkunjung ke Aceh. Kita tunggu seperti apa langkah selanjutnya sambil mengawal juga informasi ini kepada publik. Apa yang terjadi di Aceh, duka yang dirasakan saudara-saudara di sana, itulah duka yang kami rasakan saat ini. Untuk saat ini Pak Murtalamuddin kirim salam untuk saudara-saudara kami di sana. Terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami di Head to Head with Elvira. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.